So what are you doing now? Now that you finally got the job you like, I'm making money off the songs I write. I know you said that I could call you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mulai kegiatan konseling kelompok pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa menurut Bagaimana kabarnya, teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di sini ada yang hadir? Jadi semua kan? Udah saling kenal belum satu sama lain? Belum. Baik, kita lakukan perkenalan terlebih dahulu agar keakraban terjalin dengan baik. Dimulai dari sebelah kiri saya dan dengan menggunakan tepuk dikwan. Kalian tahu? Dikwan itu? Ada yang udah tahu? Coba bisa dipraktekin ke teman-teman. Diktu. Nah, saat tepuk dikwan artinya kakak menyebutkan dikwan. Jadi kalian waktu tepuk dikwan sebutkan nama kalian, misalnya dikwan. Hobi kalian apa ya? Atau dari kelas berapa? Kelas aja ya. Jadi dikwan. TV 12 ya. Misalnya nggak usah. Kelas aja. Udah siap? Bisa? Udah mengerti? Gini ya, bentar ya. Dimulai dari sebelah kiri ke kanan. Dikwan. Diktu. Jadi saat menyebutkan kalian ikut dikwannya ya. Jadi biar rame ya. Ulang ya. Dari sebelah kiri ya. Dikwan. Diktu. Lanjut dikwan. Diktu. Dikwan. Diktu. 12 dikwan. Diktu. Dikwan. 15 diktu. 11 dikwan. Diktu. Dikwan. Diktu. 11 dikwan. Diktu. Nah, jadi kalian sudah berkenal nih. Saya mau tes nih keingatan kalian dari teman-temannya ini. Kelas berapa punya? Tika kelas berapa? Namanya? Ini kamu siapa? Kelas berapa? 12. Oke, jadi semua di sini masih ingat ya apa yang disebut tadi. Nah, kalian tahu nggak sih di sini dikumpulin untuk melakukan apa? Ya, kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Ada yang sudah pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya? Baik, jika kalian belum mengetahui apa itu konseling, saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok adalah salah satu jenis dalam layanan bimbingan dan konseling yang dimana saya sebagai pemimpin kelompok dan kalian semua sebagai anggota kelompok. Nah, di sini membahas mengenai topiknya bebas dari mengangkat dari permasalahan dari kalian masing-masing. Salah satu permasalahan yang akan dijadikan bahasan dalam konseling kelompok kali ini. Nah, dalam konseling kelompok ini nanti kalian bebas mengutarakan permasalahan yang ada pada diri kalian masing-masing, serta nantinya hanya kalian, saya dan Tuhan yang tahu mengenai permasalahan yang kalian ceritakan. Dan nantinya kalian di sini nggak ada paksaan kan datang ke sini? Terus kalau tidak ada, apakah sudah mengerti mengenai apa itu konseling kelompok sebelumnya? Jika sudah, kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, ini sepertinya tegang semua ya. Mau melakukan speaking terlebih dahulu. Kakak punya sebuah permainan. Nanti kalian berdiri semua, kursinya kita susunkan. Jadi ada kursi nih. Dan kalian ada 8 orang. Dari ini nanti kamu ya. Nah, permainannya di sini adalah malin dan bundar. Nah, di sini saat kakak mengatakan di
Kata Malik, berdiri atau duduk? Duduk. Bunda? Berarti berdiri ya. Kalian duduk. Ingat-ingat ya. Sekarang kakak bercerita, nanti kalian fokus mendengarkan apa yang kakak sebutkan ya. Kalian tinggal deh. Jalan dulu, jalan. Suatu hari, ibu sedang pergi ke pasar. Saat di tengah jalan, jangan sentuh kursinya. Saat di perjalanan, dia menemui maling. Duduk di sini ya. Sudah berdiri, ulangi kursinya satu ya. Berarti siapa yang ngomong ini? Lanjut. Jalan dulu. Saat menurut Mas Sandi. Wah, fokus semua ya teman-teman. Mau kalian tahu lagi? Sekali lagi. Ada Pak RT yang sedang memancing di pinggir sungai. Saat memancing dia bersama masih berbicara sambil memancing dengan menyeduh sebuah gelas kopi. Dan tiba-tiba ada Malik menghampiri mereka berdua yang sedang memancing di sungai. Ternyata Malik tidak sendiri nih. Nah, sini. Yang salah sini ke tengah ya. Di tengah sini. Nah, pas ya berurutan hidungnya ya. Mau apa nyanyi ya? Nyanyi apa nih bantuin teman-temannya? Nyanyi. Ayo, lagu masuk pelajaran. Nah, buat SMA. Yuk, dibantu teman-temannya. Gak apa? Apa kan? Yuk, 1, 2, 3. SMA Negeri 9 Tebu, sekolah pilihanku, unggul dalam berprestasi dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan iman dan takwa. Bawa kawan
gitu. Nggak apa-apa. Yuk, Tapi nggak apa. nggak apa-apa. Ini Masih kan nggak suka-suka ya Mbak. cuman anggota kelompok dan kakak yang tahu dan jangan dibawa dalam proses konflik. Yuk, silakan. Makanya yang nanti kopi Ya, yang begitu yang sulit untuk dimandiri sendiri. tapi ini nggak soal pelajaran Ya, Mbak. apa-apa. Bebas apa yang menjadi pikiran Anda. Soal pilihan seseorang. Nah, nanti punya cerita. Kan? Ini sih. Kan? Apa yuk? Sedih lah. Tahu ceritanya. Kan? Ayo, tidur lagi sendiri. Bisa. Yuk. Ayo, Relax, relax. Tenang. apa namanya Pak? Yang apa mengenal perasaan kita dari SMP terus belakang terus kelas 10 kemarin saya baru bisa dapetin dia gitu. Kalau dia cuma sebentar dengan orang udah suka kan seneng kakak kalau udah bisa dapetin dia, tapi malah nggak bisa dapetin. Hati saya belum ikhlas itu loh Kak ceritanya. Alhamdulillah dia deket sama anak kelas 9 sini juga. Saya tahu orangnya, saya dekat rumah yang dekat sama dia juga. Ya karena intinya orang belum ikhlas, mereka kan belum ikhlas gitu kan. Terus aku tahu dia dekat sama orang itu, ya nggak ikhlas gitu Kak. Nah itu tuh memang nggak mengganggu pelajaran saya, cuman setiap hari saya selalu pikiran gitu. Jadi Nabila tuh merasa belum ikhlas tadinya saat melihat mantan pasangan Nabila ya, yang bersama dengan wanita lain yang salah satu teman Nabila sendiri, kakak kelas Nabila. Jadi Nabila merasa sedih, kecewa, dan belum ikhlas tadinya ya. Selanjutnya, lanjut aja rukunnya. Harus ada yang mobil berpikiran masa nggak ada sama sekali. Coba luangin apa yang sulit untuk tapi saya ada pertemuan ya. bisa menjadi kita mungkin dia mau dia itu ya kebenaran jatuh sedih jadi itu ya kan namanya orang tuh ya jadi dia tuh tidak boleh dia tuh mau nggak bisa dapetin gitu loh. Jadi sih dari awalnya dia tuh kayak itu tidak panik bahkan tuh dia kayak nggak bisa berada di posisiku gitu loh Kak. Jadi orangnya itu merasa kayak dikhianati gitu nah dari pertemanan itu kayak dia tuh kecewa dengan sifat temennya yang kayak gitu di belakang temennya yang tanpa gitu tahu temennya. Dia tuh dari dia boleh kasih kok nah gitu nah itu dari dia tuh udah balik aja tapi itu kan dibilangnya dia tuh gak pengen kalau berada di posisi itu gimana sama dia. Jadi Wafi sendiri ini apa? Jadi
ingin ceritakan disampaikan dalam podcast ini? Yang paling sulit bagi Lofi untuk yang mulai berpikiran itu ke orang tua. Dia tuh kayak misalnya itu kan kalau sekarang tuh ada kayak saya gitu. Kan kalau kita sekarang kan belum bisa kayak misalnya kan itu misalnya kayak jawaban nangis itu bentuk ekspresi diri kamu dalam satu saat. tapi kita ngomong tapi bisa tapi Kalau Lofi belum bisa, apa yang Lofi sampaikan belum bisa sampaikan? Nangis saja dulu. jadi gimana ya Kak? Kalau kita sampai kelas kalau gimana ya kalau melihat kayak saya kayak itu Hampir sama ya Kak masakannya. Bentuknya. tapi tuh dia tuh enggak apa juga enggak mengingatkan kalau enggak suka tapi saya tuh tahu kalau orang itu tuh enggak suka kan dari kalau wajahnya kan menaruh Jadi kita ada kesel nih dengan sikap teman kamu yang seperti itu, ya kan? Jadi kamu bingung mau ngelakuin itu. Sebenarnya saya selalu merasa enggak saya makanannya enggak pernah lupa sama sekali bahkan bisa dibilang sampai itu orang tua saya itu nakutnya itu saya sendiri saya merasa bangga karena ini itu bentuk kasih sayang ibu saya cuman dengan hubungan saya dengan ketika orang tua saya itu sering ini perlu diserahkan itu saya alami dari kecil saya bahkan kelas 4 SD itu waktu seharusnya anak seusia itu kalau mainan menunjukkan beda dengan saya dan kalau dari kelas 4 SD itu yang ngomong bukan dari ngomongnya cocok dengan itu dan bukan kadang itu membuat saya benar-benar misalkan saya itu ada satu langsung masuk itu saya kan dari sampai sekarang sampai hasil ada pun dari sampai sekarang dari kalau kamu bisa kemarin ada di kelas 4 itu bisa dibilang universitas ya kan dulu saya itu orangnya habis karena tidak ada harapan gitu saya mau juara 1 mau juara apa orang tua juga banyak orang itu bahkan yang
yang kalau aslinya tuh strict parent yang membuat diri itu merasa tertekan, bahkan mengganggu mental kamu, kesehatan mental kamu saat rasa jadi minder ketemu lihat orang-orang teman-teman pada datang orang-orang di dalam sekolah contohnya jadi minder, jadi kayak kecewa lah dengan apa yang udah dilakukan orang tua udah datang ke sini. Nggak sesuai apa yang diharapkan orang tua, dan kita tuh ingin mencapai apa yang ingin diharapkan orang tua, pendidikan namanya saat lulus kesehatan. Lanjut oleh saya pribadi yang bisa melakukan sama karena apa, karena saya tuh tunggal, sebenarnya nggak tunggal. Kakak saya meninggal waktu saya kelas 3 SD, dan dari situ memang nggak Kak. Keluarga kami setelah ditinggal kakak saya, sedikit masalah ekonomi berkembang ambing, kayak kapal di dalam laut di lautan yang ombaknya kanan kiri buat melunasi buat biaya pengobatan kakak saya untuk biayanya. Dari kelas 3 itu saya sudah menguatkan diri, saya harus jadi wanita bertanggung. Karena apa? Saya tahu keluarga saya itu gimana. Jadi pernah sampai hampir dibilang satu hari nggak makan, nanti nggak makan. Gara-gara apa? Harganya itu orang tua merintis juga. Kita kan dulu setelah meninggal saya, gara-gara kita dari gunung jatuh, benar-benar di dalam jurang yang dalam, kita harus balik ke atas. Proses kebangkitan itu masih sah. Nah, seiring berjalan waktu, ya saya terima, saya syukuri, dan ini saya kelas 12, saya dulu mau kemana? Karena kalau mengharapkan di SN, beasiswa memang agak susah, kita nggak bisa 100% bisa lulus. Yang saya bilang, saya takut kalau misalnya saya nggak lulus itu, saya harus kuliah mandiri, saya lebih baik tidak. Kenapa? Usia orang tua saya sudah dibilang untuk kepala 5 Kak, jadi saya udah 40 lebih, bapak saya udah 40 lebih. Gak mungkin saya memisahkan orang tua saya terus. Belum tentu, takutnya kalau misalnya saya ngotot, saya kuliah mandiri, belum sampai ke wisuda, orang tua mengatakan nggak ada. Itu yang bisa membuat saya menyesal. Saya ingin menjadi yang terbang hidup saya pertama, mau kuliah atau bekerja, mau gimana caranya biar orang tua tuh nggak berhenti uang terus Kak, jadi bisa kita ngasih spek uang belanja buat ibu gitu. Karena apa, dari kelas 3 sampai sekarang saya udah tahu gimana susahnya hidup itu gimana. Walaupun orang di luar sana kan bilang enak ya, enak bener hidup, enggak, jangan asal bilang enak, enggak. Saya diajarin orang tua harus mandiri, benar-benar kita cari ibaratnya kita ilmu survival, dimana kita bisa bertahan hidup dengan keadaan seadanya. Itu yang saya alami, yang bisa berpikir terlintas di otak saya ke depan bagaimana gitu. Karena saingan kita cuma ada 100 Kak,
sisa umur orang tua kita sehingga tidak tetap. Kalau umur orang tua kita pendek, ya sedikit ibarat kata. Kalau ayam sama anaknya, kalau udah induknya meninggal, anak ini akan melupakan anak ini. Jadi masih pada diri fase awal mimpi, kayak kita sampaikan tadi masih bingung dan gimana, apa yang harus dilakuin dengan umur orang tua yang tidak cukup muda lagi, sudah masuk usia kelima. Jadi Putri bingung nih, mau apa mau berarti sih, mau apa, harus apa, yang apa gitu. Kalau saya itu Pak, masalah keluarga. Jadi dari situ dan juga permasalahan dalam keluarga, yaitu pola asuh orang tua terhadap diri kita. Jadi kakak minta persetujuan topik yang akan kita bahas itu proses sosial atau permasalahan tentang tadi atau orang tua, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua. Jadi semua akan membahas tentang pola asuh orang tua. Jadi Aulia, Amel, Lofi, semua tentang pola dua, pola asuh orang tua terhadap diri. Jadi seperti Lofi tadi, Amel, Aulia, orang tua itu sering kasar kepada diri kita di depan teman-teman, kayak seperti Amel tadi. Kalau kamu
dalam menghadapi pola asuh orang tua yang seperti tadi, strict parent, sama juga dengan Amel strict parent, sampai di depan temennya atau dari diri kita sendiri yang tidak sesuai apa yang harusnya kita lakukan, atau emang dari orang tuanya sendiri. Pernah nggak kalian berpikir orang tua melakukan itu karena apa ya? Atau apa di diri saya tuh salah atau tidak? Pernah nggak? Menurut kalian gimana sih tanggapan mengenai permasalahan Aulia, Amel, dan Rofi? Apa sharing sedikit? Kalau masalah asuh orang tua, apa setiap orang tua itu memiliki cara tersendiri. Namun ya mungkin yang mereka mengalami kesalahan tersendiri. Apa? Kalau pikir orang tua zaman dulu, misalnya kita yang hidup di era yang lebih maju itu berbeda banget. Kalau kita sebagai anak nggak bisa mengerti mereka, nggak bisa memberi apa sedikit, mungkin akan menjadi konflik. Tapi ya bisa juga kamu nggak ngerasain gimana jadi aku, orang tua gini ya tahu orang tua misalnya orang tua yang kayak TikTok atau lain sebagainya. Itu yang harus dia bisa kita lakukan. Kita yang pertama memang kita sendiri tidak harusnya ya Kak, kita harus bisa berpikir dewasa. Kita ada di masa itu dengan jangan sampai kita kan biasanya kalau di rumah yang asli kita jadikan tempat bertukar pikiran, tempat bahagia, menangis sendiri, tapi dari penjara kita keluar mencari kesenangan yang lain. Kita belum mencari kesenangan tadi dengan fokus kita. Maka apa selipkan dalam di internet atau apa anak belum paham, dia cari kesenangan lain cuma dia pergi ke teman-teman yang negatif, dia rasanya tidak boleh Kak. Sebagai anak-anaknya ini buat kita teman-teman semua. Wah, kalau orang tuanya misalnya cara mendidiknya kurang baik, kita bikin pelan-pelan, kita pertama ikuti orang tuanya itu maunya apa, selagi masih ke jalan yang benar. Kecuali kalau kita dulu nak jalan narkoba, itu nggak boleh. Karena apa? Sejelek apapun orang tua kita, senakal apapun tetap surga kita, hidup kita tetap di orang tua. Kayak contoh Al-Quran, seburuk Al-Quran, sejelek Al-Quran, kalau kita biarkan kita berusaha kan? Nah kita tetap dikawal ke orang tua itu, apalagi contoh hidup. Surga kita kan di orang itu surga kita. Kalau misalnya orang tua salah satu orang tua sudah meninggal, sudah tertutup satu pintu surga kita salah satu. Jadi kita intinya harus mengerti, mencoba memahami apa sih di lingkungan kita. Jangan kita tambah kerasin, kalau keras kita keras ya kan semuanya. Jadi kita harus pahami, kita kendalikan emosi kita juga, kita bisa kalau makan malam atau apa di rumah atau TV kita jangan tertutup sama orang tua. Saat orang tua bisa introspeksi diri, gimana sih aku sama ini. Biar kayak manusia kayak yang bilang kalian tadi cuma formalitas, tunjukin kalian kalau kamu tuh harus bisa lebih menguatkan orang tua kamu, perekat orang tua, jangan kamu malah tidak ada harapan karena anak kan sebagai perekat hubungan dalam rumah tangga itu. Jadi apa yang telah kita sampaikan, ada yang mau menanggapi apa yang telah kita sampaikan? Atau tidak? Kalau sendiri, kalau dia sendiri, atau kamu yang sendiri? Jadi saya juga tidak mengatakan ternyata ini juga ada masalah juga dari saya kan. Sekitar dulu kita sekarang sebagai anak juga nggak sepenuhnya maksudnya orang tua. Jadi mungkin orang tua juga itu pasti ada alasan sendiri. Mungkin juga ada kisah selalu waktu kita masih kecil yang pengen besok kalau beliau sama itu sudah menikah bersama, dia tuh pengen anaknya tuh lebih dari mereka gitu. Jadi makanya
dan bukan tuh kita harus kunci utama tuh mengerti dulu, memahami orang tua kita yang melakukan hal seperti itu. Nah, mungkin orang tua juga ada sebabnya melakukan hal seperti itu yang belum kita sadari itu untuk kebaikan kita sendiri. Kedepannya mungkin orang tua mengharapkan dari kita tuh jadi seperti ini dengan melakukan pola asuh yang contohnya Aulia Sekarang. Nah, seperti itu. Jadi kunci utama kita harus mengerti, jangan keras tambah keras jadinya sulit, hancur. Jadi kita mengerti dulu pelan-pelan, memahami, kontrol diri kita, kontrol emosi kita dalam menghadapi permasalahan itu. Kalau bisa, kalau nggak ingin terjadi hal seperti itu, sedikit menghindar apa yang akan menyebabkan terjadinya hal seperti itu. Jadi kita tuh harus kontrol diri, kuncinya kontrol, memahami. Jadi teman-teman ada yang mau menambahkan lagi? Yang teman-teman rada lulus ya, kita akan melakukan SDP. SDP-nya simple aja, nggak usah rumit. Jadi kataku perintahku ya, kataku perintahku, tahu? Jadi kalian memperagakan apa yang saya sampaikan sesuai dengan apa yang saya katakan. Oke? Mulai mengerti? Saya akan menyebutkan kata, nanti kalian memperagakan. Pegang dulu. Kira-kira ya. Pegang lutut. Lututnya di mana? Di sini ya. Pegang siku. Siku. Pegang mata. Pegang telinga. Pegang jadi kalian masih fokus ya dari permasalahan yang kita bahas. Ada yang tahu? Jadi apa yang telah disampaikan oleh Putri, Rika dari permasalahan yang Aulia sampaikan, Amel dan Rofi tadi mengenai permasalahan keluarga dari orang tua yang strict parent, yang keras. Jadi kita bingung nih apa yang harus kita lakukan, jadinya apa yang harus kita hadapi atau lakukan ketika menghadapi permasalahan seperti itu. Jadi yang telah Putri sampaikan dan Rika tadi yaitu menghargai keputusan orang tua yang notabene masih positif ya, masih ke hal yang positif ya. Terus lalu menghargai, terus kontrol diri penting. Kontrol. Kalau kita nggak bisa kontrol diri dengan seorang tua yang seperti itu, akan timbul hal seperti tadi, seperti Aulia di itu. Jadi kita gimana ya, aku jadi seperti ini gitu ya. Jadi menurut kita harus mengontrol diri. Jadi semua teman-teman sudah mengerti. Jadi bagaimana Amel, Aulia, Rofi menurut tanggapannya bisa diterima atau mau menambahkan atau merespon? Terus satu lagi yang saya khawatirkan, satu baru itu saya, adik saya sama mbak saya. Yang saya khawatirkan itu yang saya itu jadi merasa bahagia pikiran dengan apa yang dilakukan oleh saya. Saya kasihan kalau soalnya mbak saya itu sensitif. Katanya ini gimana? Nanti kok kita kasih ya itu saya bilang nanti kalau kemudian yang saya lakukan itu bahasa itu kalau sampai jangan dia kemudian Menerima itu ya
sulit ya untuk kita terima ya. Apalagi hal yang sering seperti ini seperti laporan seperti ini tuh miris ya kan, di hati tuh kayak kok gini banget gitu kan. Jadi kita tuh sulit terima apa yang harus kita lakukan ke depannya gitu. Jadi menurut kakak nih, dari hubungan komunikasi itu perbaiki dulu. Mungkin kalau misalnya kita nggak ada komunikasi di luar, hal seperti itu misalnya habis terjadi seperti itu udah nggak ada penyelesaian. Nah itu nggak akan selesai juga. Jadi kita harus mengambil timing yang tepat untuk membahas apa yang telah terjadi tadi. Jadi jalin komunikasi dengan baik dengan timing yang tepat tentunya. Misalnya waktu malam kan santai itu, misalnya pagi sarapan gitu kan, coba jalin komunikasi gitu, apa gitu. Jadi harus cari timing yang tepat untuk melakukan komunikasi yang baik dengan orang tuanya. Jadi teman-teman, bagaimana Aulia, Amel, Lofi mengenai permasalahan ini? Sudah mantap hatinya atau masih ada beberapa? Jadi kalau sudah menurut Amel, Aulia, Lofi sudah bisa menerima nih apa pendapat dari teman, dari kakak, dari teman yang mengungkapkan tadi, kita akhiri konseling kelompok hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Sebelum kita untuk kegiatan konseling kelompok, kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So what are you doing now? Now that you finally got the job you like, I'm making money off the songs I write. I know you said that I could call